Pak Saifuddin menghilang terus. Pasangannya siapa Bu Halimah? Pasangannya Pak Saifuddin ya, udah ada ya. Oke, itu untuk jenjang SMP ya, SMP. Kalau SD itu 3 orang deh, kalau nggak salah Pak Ali, Pak Rizky, sama Pak Baijuri, Pak Ali ya. Ya, sama Bu Latifah. Jadi sisanya jenjang SMA. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita langsung mulai saja ya. Nah, kita mulai dari jenjang SD dulu ya. Kita mulai dari jenjang SD dulu. Jadi polanya gini, teman-teman nanti silahkan bacakan dulu skenarionya. Ya, bacakan dulu skenarionya. Jadi teman-teman yang jenjang SMP, jenjang SMA, dan saya juga ikut refresh lagi ya. Ikut refresh lagi skenarionya tentang apa, baru nanti responnya kayak gimana. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang presenter jenjang SD, silahkan ditampilkan skenarionya sambil dibacakan. Gitu. Jadi teman-teman yang lain yang mau menyimak dari mendengar saja oke, dari membaca oke, atau dari keduanya oke gitu. Tapi saya ingin coba kalau saya pengen dengar aja gitu. Kalau baca, saya sempat baca sekilas pening gitu. Dan nggak semua jenjang sempat saya baca gitu ya. Oke, silakan kelompok A. Jadi dibaca skenario dulu ya? Ya, dibacakan dulu skenarionya. Ditampilkan. Jadi ada sambil dibaca. Silakan Bu Latifah. Oke, lagi cari skenario-nya dulu sebentar. Silakan ada. Berapa kemarin Bang? Hah? Halaman berapa kemarin? Oh, halaman di modul kah yang Nggih, pakai modul aja. Di modul. Di LMP ada juga Bu, dia PDF di download. Ya, kalau di LMS-nya ada PDF-nya juga. Enggih. Dulu. Halaman berapa semalam ya? Kalau di modul halaman 37. 39. Jadi tidak usah baca kasusnya aja Bu, baca skenarionya aja berarti. Skenario sama kasusnya kan sama. Maksudnya skenario seperti apa? Kasus yang seperti apa? Ya maksudnya kan kalau kasusnya kan harus dibaca keseluruhan. Kalau skenario khusus pada skenarionya. Hampir sama. Nah, berarti kasusnya baca seluruh kasusnya mulai dari awal jalan cerita kasusnya itu. Iya, jalan cerita. Ya. Speed chat dulu ya. Ya, Bang Jo. Ya. Datang nggak? Udah. Udah. Ya. Oke. Ulun mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fasilitator dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 kelompok A. Untuk hari ini, secara ini kelompok A, kelompok 1 mencoba presentasi. Namun sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 1 terdiri dari Bapak Baijuri, kemudian Bapak Aliansah, dan saya sendiri Bu Latifah Andriani. Untuk membacakan presentasi hari ini akan diwakili oleh Bapak Baijuri. Kepada Bapak Baijuri dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Latifah atas waktunya untuk mempersilahkan kepada saya mempresentasikan hasil diskusi kita dari kelompok 1 ya, yaitu situasi untuk jenjang SD ya. Untuk Bapak Ibu yang lainnya bisa dibuka juga, kalau di modul itu ada pada halaman 37 atau di LMS juga ada dalam bentuk PDF ya. Saya bacakan dulu skenario-nya. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan
dia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kemudian yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa 1. Beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan. Yang kedua, artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya, selanjutnya, komik sains milik salah satu muridnya. Ya, lanjut Bu. Terus, ya. Nomor 3, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membuat murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara bekerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Yang kelima, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya, mewawancarai petugas UKS. Yang terakhir, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Nomor 7, setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan